Pernah nggak kalau kita lagi nyetirnya tuh mobil cumi-cumi diesel gitu, lagi kencang-kencangnya tiba-tiba disusul sama mobil tahun 90-an. Rasanya sakit hati. Nah itu banyak sekali mobil tahun 90-an yang menjadi mobil sleeper. Nah ini, Mamang akan ceritain beberapanya, tapi cuma 2 aja. Karena ini yang paling brutal yang pernah terlihat di jalanan. Tapi mobil ini bikin takut pemilik supercar. Nih ya, jauh sebelum Audi merilis RS2 Avant atau RS2 Avant atau BMW menciptakan M5 Touring, ternyata AMG pernah punya mobil station wagon dengan performa yang mencengangkan di era tahun 80-an. Tuh lihat 80-an ya. Perjalanan bisnis AMG berhasil melesat di pasar global melalui bertumbuhnya jaringan dealer importir hingga speed shop yang menjual komponen aftermarket. Salah satu dealer yang kondang ialah AMG of North America, miliknya Richard Buxbaum yang berlokasi di Chicago, Amerika. Jadi bisa dikatakan bahwa AMG yang ngetop di Amerika Serikat, perannya Richard Buxbaum ini karena partnernya terdiri dari kalangan selebriti, bintang film, konglomerat, pembalap, atlet terkenal, hingga koki papan atas. Ada 2 unit nih, ada 2 unit Mercedes-Benz S124 yang diproduksi oleh tim AMG of North America. Yang pertama adalah Hammer Wagon. Nah, si Hammer Wagon ini punya mesin V8 6000 liter. Wah gila, 6000 cc lah ya. DOHC di tahun 1987. Dan yang kedua adalah Mallet. Bermesin V8 juga 6000 cc SOHC tapinya. Nah, proyek Hammer Wagon selesai di awal tahun 88 dan sukses di negara itu. Nah, karena berhasil, Buxbaum ini punya ide lebih gila, itu untuk membuat 1 unit station wagon lagi, namun dengan racikan mesin yang lebih enteng. Nah, itu. Nah, mesinnya cukup menggunakan silinder head SOHC, namun mendapat sentuhan modification. Sisanya dibuat sama dengan apa yang ada pada Hammer Wagon. Ada 3 alasan kenapa mengerjakan proyek yang disebut sebagai mallet atau martil. Pertama ya, nggak perlu menunggu unit silinder head DOHC dari kantor pusat AMG di Jerman. Karena lama tuh di Jerman, dulu kan pelan-pelan lah ya. Terus kedua, modifikasi dan pengujian silinder head SOHC ini bisa dilakukan di bengkel AMG di North America. Yang ketiga, harga jual kendaraan bisa lebih rasional. Ya kayak CKD-nya di sinilah gitu ya. Terus 6 Januari 88, 1 unit Mercedes-Benz 300 TE berwarna hitam ini dikirim oleh Shepherd Mercedes-Benz dari kota Oak Park, Illinois. Jadi dari kota Oak Park, Illinois ini menuju AMG of North America. Ya langsung saja mesin 6 silinder M103 3000 cc ini dilepas dan digantikan langsung oleh mesin V8 M117 yang sudah di-bore up hingga 6000 cc. Silinder headnya juga udah dimodif, sedangkan sisanya dibiarin standar. Output yang dihasilkan mencapai 310 horsepower. Struktur bodi S124-nya pun diperkuat, jadi si 300 TE-nya juga diperkuat, terutama di bagian subframe belakang supaya nggak ngepot-ngepot banget. Perkeong aslinya dicopot, digantikan sama yang lebih rendah, stabilizer juga diganti dengan yang lebih kokoh supaya tampilan lebih sangar. Semua komponen yang berlapis krom ini dicat sewarna bodi dan dipasang velg AMG Aero berukuran 16 inch. Wow, keren sekali. Terus juga dia pakai transmisi yang lebih kuat pastinya, sistem knalpot stainless steel serta gardan dari W126 dengan fitur limited slip differential atau LSD. Interior juga nggak lupa dimodif gitu. Jok depannya diganti, terus panel instrumennya menggunakan milik AMG Hammer. Jadi selama 1 tahun, Mallet ini menjadi kendaraan pribadi Richard Buxbaum dan istrinya. Enak sekali ya. Saat odometernya mencapai 12.000 kilo, akhirnya mobil ini berpindah tangan pada tanggal 19 Januari 89. Dan di penghujung tahun 89, Mallet sempat dicoba oleh John Phillips, seorang jurnalis dari majalah Car and Driver. Jadi John ini ngomong bahwa performa dan pengendalian station wagon ini setara dengan Porsche Carrera 911. Terus juga setara dengan performa Chevrolet Corvette, BMW M5, Ferrari 412, serta Lamborghini Jalpa. Wow. Chevrolet Suburban pakai mesin speedboat. Aneh-aneh aja. Jadi era 90-an hampir bisa dipastikan sebagai the golden era dunia otomotif. Ya mama ngakuin itu. Siapa aja yang pengen mobil atau motornya kenceng, nggak perlu repot. Karena apa? Ganti aja mesinnya. Itu prinsip di tahun 90-an. Hal tersebut tercermin dari sosok Chevrolet Suburban 2500 yang menggunakan mesin speedboat yang
gede gitu ya, kayak monster. Chevrolet Suburban ini seringkali dianggap sebagai sport utility vehicle atau SUV yang merepresentasikan selera orang Amerika atau yang doyan mobil gede-gedean kayak gitu ya. Jadi, ketika Chevrolet meluncurkan Suburban generasi ke-8 di tahun 92, ada yang merasa tenaganya tuh kayak ajan dulu. Later. Jadi ketika Chevrolet meluncurkan Suburban generasi ke-8 di tahun 92, ada yang merasa tenaganya itu kayak loyo banget. Padahal mesinnya udah gede, pakai V8 Big Block 7400 cc. Tapi bobotnya juga berat sih. Kenapa dia bisa loyo juga? Itu 2,8 ton. Lalu, datanglah permintaan dari pemerintah Saudi Arabia. Mereka pesan Suburban tapi harus kenceng. Karena si Suburban ini pengennya dipakai sebagai penegak hukum di sana. Pantesan harus kenceng. Jadi GM lalu mengontak John Lingenfelter atau Lingen. Si John ini sebagai pemilik workshop Lingenfelter Performance Engineering. Jadi gimana caranya? Jadi si Pak John ini langsung saja mengganti mesin aslinya dengan unit V8 Mercury Marine berkapasitas hampir 10.000 cc, yaitu tepatnya 9.900 cc. Yang biasanya, ini biasanya mesin apa sih, orang-orang pada bingung gitu ya. Ini mesinnya speedboat ternyata. Jadi tentu harus ada sederet penyesuaian. Kayak transmisi otomatisnya harus diperkuat, serta sistem knalpotnya pakai milik Chevrolet C1500 454 SS pickup. Secara penampilan Chevrolet Suburban ini bermesin 10.000 cc hampir ya, benar-benar tidak menyeratkan performanya, kayak biasa aja gitu. Padahal SUV yang gede ini bisa sprint dari 0 ke 100 km/jam dalam waktu 4,6 detik. Gila. Tentu ini berkat mesinnya yang gede ini. Tadi kan hampir 10.000 cc, 550 horsepower dan torsinya 956 Nm. Gila sih. Jadi urusan efisiensi bahan bakar nggak mungkin efisien. Siapapun pemiliknya harus puas dengan seliter bensin segar. Aduh, emang ada bensin yang udah basi ya? Jadi 1 liter bahan bakar hanya bisa 3,4 km saja. Amazing. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi. Berikut tanda loncengnya, share juga media sosial Anda ke seluruh dunia. Media sosial kami ke seluruh dunia. Ke nenek, kakek, ke cucu-cucu gitu ya. Siapa kek? Motomobi News juga ada gitu. Jangan. Yes, jangan lupa cek juga tuh motomobinews.co.id. Salah. Nggak ada .co.id. Ya, jangan lupa juga cek motomobinews.id. Ya kan? Bener kan? Lulus? Terima kasih telah menonton.